ilaihi al-qiyad fasalaka bika sabila rasyad wa yu'rifuka bi ru'unati nafsika. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hati engkau ya al-qiyad, kendali. Ada setir di hati kita. Kendali. Fasalaka bika sabila rasyad, dan wali tersebut akan menjalankan engkau dengan izin Allah Subhanahu wa taala terhadap jalan petunjuk. Dan yang pertama diperlihatkan kepada kita adalah wa yu'rifuka bi ru'unati nafsika. Jadi ketika kendali wali itu sudah diletakkan di hati kita, yang pertama diperlihatkan, dimakrifatkan kepada kita adalah ru'unati nafsik, keteledoran dirimu sendiri. Keteledoran kita, kesalahan kita itu diperlihatkan dulu, sehingga kita menjadi orang yang taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperlihatkan dulu tuh, kalau kita sudah mulai di tarbiyah yang benar-benar jamaah tuh, yang pertama diperlihatkan kepada kita adalah keteledoran kita. Makna maksudnya, kalau kita udah mulai menjadi orang yang muhasabatun nafs, kalau kita udah mulai jadi ikhwan yang sering yang kita koreksi diri kita sendiri, ya Allah, ana begini. Ada orang begini, ikhwan begini, anak ikhwan yang lagi, Allah, anda begini apa kagak ya? Anda seperti itu apa kagak? Kalau kita udah mulai seperti itu, mau naik kelas kita ya. Jadi mulai dari mana? Mau diberikan kendali khusus kita misalnya, mau dituntun dengan irsyad yang khusus kita misalnya. Yang pertama diperlihatkan ru'unah, kesalahan kita dulu. Karena ini paling sulit. Orang kan jago ngoreksi. Orang paling jago ngoreksi orang lain. Kalau suruh koreksi diri sendiri, nggak ada waktu. Wadaqaiqiha, dan detil-detil yang kita lakukan, detil-detil pribadi kita, kekurangan kita, semuanya itu diperlihatkan dulu sama guru kita, sama ustaz kita. Agar wa yadulluka 'ala al-jam'i 'ala Allah, dan semua itu menuntun ente kepada Allah. Ya dulukan, wali itu akan menuntun ente alal jam'i, atas semua tarbiyahnya itu Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk diperlihatkan kekurangan diri ente sendiri, ayubnya ente sendiri, dan lain sebagainya. Tujuannya biar membawa ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ini rasanya kita masih belum ya. Belum, daftar aja masih baru daftar doang kita, mulai sekolah juga belum kayaknya. Atau udah sekolah tapi belum masuk ujian, belum ulangan, jadi belum naik kelas ya. Wa yu'allimuka al-firara amma siwallahi tabaraka wa ta'ala, dan akan mengajarkan kepada anda, hikmah-hikmah wali tersebut akan mengajarkan kepada anda untuk lari dari selain Allah Subhanahu, lari daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lari dari wa yusayiruka fi tariqika hatta tasil ila Allah, dan akan nuntun terus wali tersebut kepada ente di jalannya ente terus, tuntun ente di jalannya ente sampai ente nyampe kepada Allah. Kita gak bakalan dilepas sama Syekh Ahmad sampai nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di akhir hayat, tugas kita terus pegang ini tariqnya, terus pegang ini. Wa yuqifuka 'ala isa'ati nafsik, dan perlahan-lahan wali itu akan mencegah anda merusak diri anda sendiri. Perlahan-lahan wali itu akan mencegah anda merusak diri anda sendiri. Kita itu rusak dengan dosa kita. Makanya musibah akbar musibah itu ketika wafatnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Paling besar musibahnya buat murid-muridnya. Paling besar musibahnya buat orang yang tinggal di sekitarnya. Kehilangan mursyid kita. Jika kita kehilangan meninggal sejenak wali itu ya. Ini beliau yuqifuna. Beliau yang gak sadar kita ini dulu hayat radhiyallahu anhu. Kita mungkin mau merusak diri kita dengan dosa itu diberhentiin oleh beliau. Gak jadi tanpa kita sadari. Tapi
mudah-mudahan irsyadnya masih terus ada begitu ya. Wa ya'rifuka bi ihsanillahi ilaik, dan mengenalkan kepadamu tentang kebaikan Allah kepada kita, jasa-jasanya Allah kepada kita, sehingga kita jadi orang yang bersyukur. Ya. Allah itu baik banget sama kita. Allah sangat baik sama kita. Sangat baik. Pemberiannya Allah Subhanahu wa taala bisa kita itu yufidu kama ma'rifatan nafsik, dan akan mengajarkan kepada kita untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal hawa nafsu kita sendiri, wal huruf minha. Kemudian setelah kita kenal sama hawa nafsu kita diajarin untuk kabur meninggalkan hawa nafsu kita. Bapak sahur nih kayak diajak berhayal gitu. Wa tamarruqu ilaiha, dan jangan percaya sama ente punya hawa nafsu. Jangan percaya sama ente punya hawa nafsu. Jangan percaya. Wali itu ngajarin kita nggak percaya sama hawa nafsu. Wa yufidu bil ilmi bi ihsanillahi wal iqbal alaih. Kemudian faedahnya adalah kita ini akan mengetahui kebaikan Allah dan menyambut kebaikan Allah dengan mensyukuri. Wal qiyam bi syukri ilaih wa tawam ala umuri sa'at baina yadayh. Kalau kita sudah mengetahui betul kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, maka kita akan terus bersyukur. Kalau sudah kita menjadi hamba yang bersyukur, kita akan selama-lamanya ada di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa'in qulta fa'ina man hadha wasfu. Kalau ente mau tanya, mana ada orang kayak begitu? Mana ada orang yang kayak begitu? Maksudnya di mana kita mau cari wali Allah Subhanahu wa taala? Mencari wali bagaimana caranya? Fa'alam annahu la ya'uzuka wijdan ad-dalin, wa innama ya'uzuka wujudu sidq fi talabihim. Jiddan sidqan tajid mursida. Fa'alam annahu la ya'uzuka wijdan ad-dalin. Yang itu perlu, itu nggak perlu dalil untuk adanya wali. Tapi yang kita perlukan adalah yang namanya ya'uzuka wujudu sidq fi talabihim. Itu jangan nyari dalil adanya wali Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu hendaknya benar-benarlah cari orang yang memang dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Jid sidqan, bersungguh-sungguhlah ente. Tajid mursidan, ente akan menemukan yang namanya mursyid. Jid sidqan tajid mursidan. Yang benar ente nyari wali, bakalan ente dapat wali tersebut. Walau ittararta ila man yusiluka ila Allah ittarar al-dham'an lil ma' wal khaif lil amal lawajadta dhalika aqrab ilaika min talabih. Gimana kalau mau pengen cepat ketemu sama wali Allah Subhanahu wa taala? Kita nih udah jadi murid Syekh Ahmad tapi belum pernah ketemu umpamanya. Ya, mungkin kita kebanyakan hampir semuanya belum pernah ketemu mungkin ya. Di sini disebutkan falau ittararta ila man yusiluka ila Allah, kalau kita mencari orang yang menyampaikan ente kepada Allah Subhanahu wa taala, ittirar ad-dhama'an lil ma', kayak mencarinya orang yang haus kepada air, wal khaif lil aman, dan kayak mencarinya orang yang takut mencari keamanan. Kita takut dari anjing ini dikejar sama anjing, larinya benar-benar mereka nggak kita kira-kira. Benar-benar kan? Kalau kita udah benar-benar kayak begitu, satu kayak orang yang lari dan dikejar-kejar apa yang menakutkan. Dua, kayak kita lagi nyari air ketika kita lagi dalam keadaan haus. Kalau pencarianmu seperti itu,
Walau ittarakta ila man yusiluka ila Allah, ittira al-dhama'an ila al-ma' wal khaif lil aman, la wajadta dhalika aqrabu ilaika min talabika. Maka ente akan mendapatkan wali tersebut lebih dekat kepada ente. Lebih dekat kepada ente. Al-Fakir tadi waktu ta'allum memahami ini adalah kita kalau kita mau usul kepada Allah, Subhanahu wa taala lewat wali, seperti kita ikhwan. Kita kan udah pakai wasilah ya. Kita udah pakai wasilah. Tapi rasanya kan kagak sampai ya. Enggak sampai. Karena kepengennya kita nyampe, kepengennya kita usul, belum kayak kepengennya orang yang haus pengen ketemu air. Ya Allah. Belum kayak kepengennya orang yang takut terhadap sesuatu yang ngejar dia, yang menakutkan dia, untuk menghindar daripada itu. Kalau kepengennya kita mengenal Allah, udah kayak kepengennya orang yang haus pengen ketemu sama air. Ya Allah, pengen kenal sama si Ahmad, buat kenal sama Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya kenal, buat kenal sama Nabi Muhammad SAW, sebenar-benarnya kenal. Kalau kepengennya kita udah seperti orang yang haus kepengen sama air, nyampe ketemu antum sama si Ahmad, lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada yang disangka. Bahkan bisa mungkin saat itu juga langsung disampaikan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mulai 3 hari langsung maftuh alaih. Akan tetapi walau iqtararta ila Allah, tapi kalau ente mau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ente mau menjadi orang yang langsung kepada Allah, enggak pakai wasilah lagi. Ini yang ada maksud tadi. Kalau ente mau jadi kekasih Allah, mau nyampe kepada Allah Subhanahu tanpa wasilah. Kalau pakai wasilah, ente bakalan nyampe kalau udah kepengen ini kayak begitu. Udah kepengen ini kayak tadi. Itu agak ringan sebetulnya. Cuman kayak kepengen ente kalau lagi aus nih, ya dikasih tahu di zawiyah ada air, lagi jalan di zawiyah, diajak ngobrol di jalanan, ente mau kagak ngobrol? Kagak kan? Ketemu air dulu baru. Begitu kan? Kalau udah kepengennya ente ketemu sama si Ahmad udah kayak begitu, ketemu ente sebentar juga ketemu. Kalau udah kepengennya ketemu Rasulullah SAW kayak begitu, ketemu. Kayak kepengennya orang. Tapi kalau ente pengen kenal sama Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah, wala ittaradta ila Allah ittirarhum liwaladiha idza faqadathu lawajadta al-haq minka qariba. Tapi kalau ente mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah, ente harus bersifat kayak ittirar liwaladiha idza faqadathu. Kayak mencarinya seorang ibu terhadap anaknya, ketika anaknya hilang. Seorang ibu, itu tanya sama orang perempuan. Seorang ibu, kita kehausan nih, kayak tadi itu ya, haus butuh sama air, ngantuk, bisa tidur atau kagak? Masih bisa kan? Masih bisa tidur, haus nih. Pernah nggak antum tidur lagi puasa? Haus kan? Tidur bisa nggak? Bisa. Tapi seorang ibu kalau anaknya hilang, bisa tidur atau kagak? Nggak bisa. Kalau ente mau ketemu sama Allah langsung tanpa wasilah, tanpa wali, keinginan ente harus seperti keinginan ente menemukan Allah, harus seperti keinginan ibu ketika anaknya hilang. Ibu ketika anaknya hilang, nggak ada urusan lapar hilang, semua hilang. Yang ada cuma itu anak, gitu kan? Tanya sama ibu-ibu, begitu nggak kira-kira? Sholatnya, doanya, tidur, semuanya yang ada anaknya. Kalau udah begitu kita usul gitu, meskipun tanpa wali. Kalau udah semuanya Allah, nyarinya kita kepada Allah kayak nyarinya seorang ibu yang kehilangan anak lagi nyari anaknya. Udah nggak kenal waktu kan kalau seperti itu. Nah, ini kan berat kita mau seperti itu. Baru ente nyampe. Tapi kalau ente pakai wasilah, cuman kayak ya ente cepat atau lambat nyampe. Tapi kalau mau cepat harus kepengennya yang benar.
Kayak kepengen orang yang haus sama air. Bukan kepengen orang yang udah habis minum ditawarin air, ya ntar dah ada minum. Mudah-mudahan anda nggak salah paham. Karena kita tasawuf memang agak berat ya. Anda pun masih belajar, jadi kalau anda salah tolong dibenerin. Wala wajadta al-wusul ghaira mu'tazirun lak alaik. Dan kalau ente udah nyari ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu, ente termasuk orang yang tidak udzur untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakalan bisa ente nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaira mu'tazir alaik. Enggak udzur ente buat nyampe kepada Allah. Kalau nyari dia udah kayak orang tua, ibu yang kehilangan anak. Ibu yang hilang. Nah, otomatis kita ini butuh, kita masuk golongan yang pertama, butuh kepada wasilah. Butuh wasilah untuk nyampe kepada Allah. Kita udah diterima sama wasilah kita, tapi kita sekolahnya bercanda. Sekolahnya bercanda. ولا توجه الحق بتيسير ذلك إليه. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyarinya udah kayak begitu. Kalau nyarinya udah. Wa qala Syekh Al-Qutbul Kamil Sayyidi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuri radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Bismillah. Mudah-mudahan ilmu yang kasih bermanfaat. Mudah-mudahan kita benar-benar jadi murid syahadat. Yang terpenting juga diantaranya selain kita laksanakan kewajiban kita, apa yang diwanti-wanti masyarakat ayo kita laksanain. Yang Rasulullah anhu paling agak pengen kita nyakitin Rasulullah SAW dan nyakitin sama ikhwan. Kita jaga ya hak-haknya ikhwan. Allahumma asyurna fi zumrati bil faidati jani wa ayyadina bi madadi tasbil wa ihtimali Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa amrika wa khatimih lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.